Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ayahanda kami, ibunda kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menyempurnakan nikmatnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan puasa dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini lebih baik dari yang kemarin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Mudah-mudahan dari mulai kita buka mata sampai kita tutup mata penuh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama yang selesai melaksanakan salah satu rukun haji. Kemudian beliau tertidur. Insyaallah kisah ini banyak diceritakan oleh para asatidz kita. Kemudian ketika beliau tidur, beliau bermimpi melihat dua malaikat bercakap. Malaikat satu bertanya, berapa orang yang datang haji tahun ini? Malaikat satunya menjawab, 750.000 orang. Kemudian bertanya kembali, dari 750.000 orang, berapa yang hajinya diterima oleh Allah? Malaikat menjawab, tidak satu pun yang diterima oleh Allah. Kemudian ulama ini pun kaget, berarti saya juga tidak diterima hajinya. Kemudian ulama yang menjawab bahwasanya tidak ada yang diterima, beliau sampaikan kepada temannya yang satu, gara-gara satu orang maka 750.000 ini diterima, tapi dia tidak hadir. Kemudian bertanya, siapakah dia? Dia adalah seorang tukang sol sepatu di daerah ini, rumahnya pojokan dekat pasar, namanya Fulan bin Fulan. Kemudian terbangunlah ulama ini. Setelah terbangun, selesai semua rukun haji dilaksanakan, selesai beliau pulang ke daerahnya dan dicarilah tukang sol sepatu ini. Dicari di daerahnya, kemudian bertanya di manakah Fulan bin Fulan seorang sol sepatu. Oh, rumahnya di ujung sana, Pak. Didatengin, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkejut nih sol sepatu. Wah, Masya Allah, Syekh datang ke rumah saya. Kira-kira kalau orang tukang sol sepatunya orang Sunda, ayak naon atuh? Ada apa ini kok Syekh datang ke rumah saya? Saya mau tanya, benar sampean dulu mau pergi haji? Ah iya Syekh, saya sebenarnya kepingin melaksanakan ibadah haji tapi nggak jadi, gagal. Kunaon atuh? Kenapa bisa gagal? Begini ceritanya. Sudah saya kumpulkan uang itu. Sebelum saya berangkat, istri saya ini lagi hamil. Istri saya ngidam. Ngidam apaan? Samping rumah bikin masakan enak sekali baunya. Maka saya diminta sama istri saya untuk minta sedikit makanan dari tetangga. Saya ketoklah rumah tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf ibu, istri saya lagi hamil, kepingin masakan yang ibu masak. Kata yang punya rumah, waduh Tuhan, mohon maaf, masakan saya ini mah halal buat saya, tapi haram buat Tuhan. Ah, kenapa bisa begitu? Ibu orang kafir gak? Oh bukan, saya orang muslim. Kenapa bisa halal buat ibu, haram buat saya? Begini Tuhan, kami ini sudah hampir 3 hari gak makan. Tadi kami lihat ada bangkai keledai. Kalau kami nggak makan, mati kami. Maka kami ambil sedikit, cukup untuk ngajal perut. Maka ini halal bagi kami, haram bagi Tuhan.
Oh begitu, ya. Pulanglah si tukang sol sepatu, sampaikan kepada istrinya, Bu, ini tetangga ternyata nggak bisa makan selama 3 hari. Yang dimasak adalah daging bangkai. Kata istrinya, kalau begitu Pak, apa yang kita punya kasih ke dia nih, kan itu. Akhirnya dikasihlah apa yang dia punya ke tetangganya. Kemudian dia juga berikan hartanya yang mau dipakai untuk berangkat haji, diberikan kepada tetangganya. Bu, nggak usah makan yang itu, ini makanan yang kami punya, dan ini harta saya kasih ke ibu, supaya ibu bisa berniaga, bisa bekerja, bisa bikin satu perdagangan atau apalah, yang penting ibu bisa melanjutkan hidup. Terima kasih Tuhan. Kemudian sol sepatu ini keluar. Setelah saya serahkan harta saya berkata kepada Allah, ya Allah, disinilah hajiku. Sambil menangis aku balik, mudah-mudahan Allah terima. Oh begitu. Ya itu ternyata. Kenapa emang Syekh? Kemudian Syekh menceritakan, gara-gara sampean haji kami diterima Allah Subhanahu wa taala, walaupun Anda tidak sampai di Masjidil Haram. Ayahanda, ibunda kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini adalah peduli kepada fakir miskin. Ketika orang itu benar-benar peduli dengan tetangganya, peduli dengan fakir miskin, Allah berikan sesuatu yang di luar dari apa yang dia inginkan. Kita hafal surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Insyaallah hafal. Kita semua sholat, kita semua puasa, kita semua baca Quran, tapi mohon maaf, kenapa kita masih pelit? Jangankan fakir miskin, itu Pak Oga yang putar balik itu kadang-kadang gak ada yang ngasih. Kita kasih 100, 200, 500, 1000, tidak akan mengurangi jatah kita di dunia. Kita kasih orang-orang yang lewat, tidak akan mengurangi nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka Islam adalah kepedulian. Sampai sekecil apapun Allah perhatikan. Rasulullah SAW sudah contohkan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah, ana ibnu imra'atin allati ta'kulu dudata fil Makkah. Aku ini anak orang miskin yang makan ikan kering. Maka cintailah mereka yang miskin, cintailah mereka yang fakir. Yang fakir bukan hanya hartanya, tapi banyak yang fakir ilmunya, yang fakir akhlaknya. Maka ayahanda kami, ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh rahmat ini Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan bentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Jangan sampai kita saja yang sedih ditinggal Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan juga sedih meninggalkan kita. Supaya Ramadan sedih meninggalkan kita, jangan lupa, ini kalau bulan Ramadan di drop orang-orang miskin dari luar kota datang ke Jakarta dan Bekasi. Ini waktunya kita mengeluarkan sebagian, bahkan bukan hanya 2,5%, kalau perlu bisa sampai 50-75% harta kita. Sebagaimana seorang sahabat yang namanya sudah terkenal, Abdurrahman bin Auf. Dia kepingin menjadi orang miskin, tapi nggak miskin-miskin. Maka untuk menjadi orang yang mempunyai segalanya, jangan takut untuk mengeluarkan, baik hartanya, baik ilmunya, baik apapun itu bentuknya, karena sesungguhnya yang kita punya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda kami, ibunda kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu orang-orang yang mendustakan anak agama? Mereka yang fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak fakir, anak-anak miskin tidak bisa sekolah,
Sedangkan anak-anak kita sekolahnya Masya Allah 1 bulan bisa sampai 3-4 juta bayarnya. Sedangkan anak-anak tetangga yang bayarnya cuma 200 tidak bisa sekolah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa menguatkan kita, bisa saling tarik menarik kita di surga Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dikumpulkan dengan keluarga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda kami, adik-adik kami, abang-abang kami yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari, Al-Quran bukan hanya kita baca, tapi harus kita cermati dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepedulian kepada sesama muslim, baik yang punya ataupun yang tidak punya, adalah penting dalam kehidupan kita, karena ukhuwah itu yang menjadikan Islam hebat dan besar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.